Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 19 dan kelompok 20 akan menjelaskan mengenai kasus dari kuliner Pak Parto. Perkenalkan, saya Anissa Uzma, perwakilan dari kelompok 20 dan teman saya. Perkenalkan, saya Rizky Septendini Amelia dari kelompok 19 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dewi Maharani dari kelompok 19. Selanjutnya, saya akan menjelaskan masalah yang terjadi pada kuliner Pak Parto. Masalahnya yaitu karena adanya penurunan profit sebesar 30%. Kemudian dari turunnya profit sebesar 30% ini, ada beberapa faktor. Di sini kami ada 6, yaitu ada people, place, prosedur, policies, price, sama product. Nah, yang pertama ada people. Akar masalah dari people ini sendiri ada 2, yaitu karyawan dan pelanggan. Kenapa karyawan dan pelanggan? Itu karena yang pertama kesulitan membayar karyawan, dan yang kedua kehilangan pelanggan sebesar 25%. Kemudian faktor place, akar masalahnya yaitu sulit membayar sewa lokasi karena menurunnya pelanggan. Dan faktor yang ketiga yaitu prosedur, akar masalahnya ada 2, yaitu yang pertama jadwal restoran yang harus mengikuti peraturan PPKM, dan yang kedua restoran yang sementara ditutup. Karena sebelum pandemi Pak Parto sendiri buka pukul 18.30 hingga tengah malam, sedangkan setelah pandemi kuliner Pak Parto ini buka pukul 13 hingga 19.30. Kemudian ada faktor yang keempat, ada policies, itu akan masalahnya PPKM. Karena wabah COVID-19 di Indonesia sendiri memasuki zona merah, sehingga dihimbau untuk mengurangi keramaian serta mencegah penyebaran virus. Faktor yang kelima ada price, akar masalahnya yaitu tidak cukup modal, karena yang pertama, usaha Pak Parto sendiri ini masih tergolong usaha mikro, dan yang kedua, tidak memiliki dana untuk menambah promosi. Nah, faktor yang terakhir ada produk, akar masalahnya yaitu mengandalkan ciri khas menunya karena pelanggannya merasa bosan. Kemudian di sini ada penurunan omset kuliner Pak Parto dari tahun 2020 hingga 2021. Di sini terlihat cabang Sulanjana ini memiliki penurunan omset yang paling besar, yaitu sebesar 400 juta, dan kemudian ada cabang Buah Batu, penurunan omset sebesar 225 juta, dan yang ketiga ada cabang Setrasari, penurunan omset sebesar 100 juta. Selanjutnya ada cabang Sekeloa, itu penurunan omset sebesar 50 juta. Cabang Pajajaran, penurunan omset 5 juta, dan Dago Atas juga penurunan omsetnya 5 juta. Selanjutnya, setelah mengetahui penurunan omsetnya, kita dapat menghitung frekuensi kumulatif dan persenan frekuensi untuk menggambar atau membuat diagram Pareto. Di sini terlihat ada cabang yang pertama ini, cabang dari Sulanjana, tadi yang memiliki penurunan omset sebesar 400 juta, persenan frekuensinya yaitu sebesar 51%. Kemudian cabang kedua yaitu Buah Batu, dengan penurunan omset sebesar 225 juta, ini memiliki persenan frekuensi sebesar 80%. Kemudian yang ketiga ada cabang Setrasari, yang penurunan omsetnya sebesar 100 juta, memiliki persenan frekuensi sebesar 92%. Kemudian ada Sekeloa, ini dengan penurunan omset 50 juta, memiliki persenan frekuensi sebesar 99%. Kemudian cabang Pajajaran, penurunan 5 juta, ini persenan frekuensinya 99%, dan Dago Atas, yang penurunan omsetnya 5 juta, juga memiliki persenan frekuensi sebesar 100%. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Hanisa atas penjelasannya. Selanjutnya terkait data kompetitor kuliner
di Kota Bandung. Jadi selain Pak Parto, ada beberapa kompetitor yang juga berkecimpung di dunia kuliner. Beberapa nama kompetitor di sini ada Nick Corner, ada Hans Food, ada Gugun Kuliner, ada Bogi, ada Di Dapur, dan sebagainya. Di mana dilihat dari pertumbuhan profitnya dibandingkan untuk tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2019, di sini Nick Corner mengalami pertumbuhan profit 10%. Dan pesaing dengan pertumbuhan profit yang paling kecil adalah Hans Food, yaitu sebesar minus 12%. Namun jika dibandingkan dengan para kompetitornya, bisa dikatakan bahwa usaha Pak Parto ini mengalami penurunan profit yang paling tajam, yaitu sebesar 30%. Lalu next. Baik, selanjutnya adalah diagram fishbone. Jadi berdasarkan yang telah dijelaskan oleh Hanisa sebelumnya, beberapa possibility cause yang mungkin menjadi penyebab gitu dari permasalahan yang dihadapi oleh Pak Parto, kelompok kami, kelompok 19 dan kelompok 12 telah membuat dalam bentuk diagram fishbone, di mana di sini bisa dilihat ada bagian tulang ikan dan juga bagian kepalanya, di mana kepalanya di sini ada efek, yaitu permasalahan utama yang dihadapi oleh Pak Parto ini, yaitu penurunan di sini penurunan profit sebesar 30%, dan ada beberapa penyebab utamanya, yaitu dibagi menjadi 6 kemungkinan, yaitu ada prosedur, policies, ada price, place, people, dan juga produk. Di sini akan saya jelaskan satu persatu, di mana untuk prosedur di sini adanya wabah COVID-19 yang menyebabkan di mana di Kota Bandung itu diberlakukannya PPKM, yaitu pembatasan kegiatan masyarakat, sehingga terjadinya pengurangan keramaian. Lalu dari segi policies sendiri, di mana dengan adanya pemberlakuan PPKM tersebut menyebabkan jam operasional dari kegiatan kuliner Pak Parto ini harus berkurang, di mana restorannya harus ditutup untuk sementara, lalu adanya penurunan jumlah pelanggan karena mengikuti jadwal restoran yang harus berkurang seperti itu. Lalu dari segi price-nya di sini kurangnya dana yang dimiliki oleh Pak Parto. Jadi karena Pak Parto ini bisa dikatakan usahanya tergolong dari usaha mikro, di mana kurangnya modal sehingga mempengaruhi dari penurunan omset, penurunan profit dari usaha Pak Parto itu sendiri. Lalu dilihat dari segi produk, di mana produk-produk yang ditawarkan oleh Pak Parto ini bisa dikatakan menunya kurang bervariasi, menyebabkan pelanggannya itu merasa bosan seperti itu. Lalu harga yang hanya mengandalkan menu-menu legenda saja. Lalu dilihat dari segi people ada karyawan dan juga pelanggan, di mana yang dihadapi oleh Pak Parto ini kesulitan untuk membayar gaji karyawannya. Lalu dari segi pelanggan, kehilangan pelanggan sebesar 25%. Lalu dari segi place, di mana Pak Parto ini memiliki 6 cabang, mohon maaf di sini 6 cabang di Kota Bandung, di mana dengan adanya penurunan jumlah pelanggan, hal tersebut menyebabkan Pak Parto ini sulit untuk membayar sewa lokasi di 6 cabangnya tersebut. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, kepada Dewi, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Rizky yang sudah mempersilahkan saya untuk berbicara. Selanjutnya, apa sih yang bisa Pak Parto lakukan untuk menanggulangi masalah yang sudah disebutkan oleh kedua teman saya? Untuk yang price, kelompok 19 dan 20 menyarankan Pak Parto bisa melakukan mencari lokasi yang strategis dengan biaya sewa lebih murah. Yang kedua, mengganti bahan baku menjadi lebih murah. Yang ketiga, Pak Parto bisa mengurangi karyawan atau gaji karyawan. Dan yang terakhir, Pak Parto bisa mencari media partner atau sponsor untuk restorannya. Untuk masalah yang produk, kelompok kami menyarankan untuk membuat inovasi baru, misalnya membuat bahan produk siap saji. Untuk yang people, Pak Parto bisa mengurangi jumlah karyawan store dan fokus mengembangkan melalui sistem online. Dan yang kedua, Pak Parto bisa membuka jasa catering. Jadi tidak hanya berfokus pada konsumen yang datang ke tempat saja. Untuk yang place, kami menyarankan 2 hal. Yang pertama yaitu pengadaan sistem drive-thru dan online delivery melalui aplikasi sendiri atau bermitra. Yang kedua, Pak Parto bisa menerapkan sistem ghost kitchen, sistem store sebagai tempat produksi tanpa menyediakan
tempat untuk dine-in. Untuk yang selanjutnya yaitu policies. Kami juga menyarankan 2 hal. Yang pertama yaitu meningkatkan kebersihan dan kerapihan restoran agar menarik minat pelanggan untuk berkunjung kembali. Yang kedua, Pak Parto bisa memperketat aturan dengan menyediakan hand sanitizer, termometer gun, sabun cuci tangan, dan menjaga kebersihan alat makan. Untuk yang terakhir yaitu prosedur. Pak Parto juga bisa melakukan 2 hal, yaitu pengadaan produk dalam bentuk frozen food dan racikan resep atau bumbu khas Pak Parto yang kemudian dipasarkan di marketplace. Yang terakhir yaitu memberikan promo-promo dan diskon untuk menarik kembali minat pembeli. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok 19 dan 20. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.